Halo, selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, perkenankan saya akan menambahkan satu segmen di channel YouTube saya ini, yaitu yang akan saya beri tema atau judul itu kontemplasiku. Di dalam kontemplasiku ini tentunya berisi tentang kontemplasi pribadi saya yang nantinya bisa saya share kepada kita semua. Dan tentunya di dalam segmen kontemplasiku ini saya juga tengah belajar bagaimana untuk berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya. Tentu di dalam saya berbahasa, bertutur kata masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan melakukan kontemplasi pribadi saya yang saya beri judul itu keteriwal. Keteriwal itu adalah istilah di dalam bahasa Jawa. Keteriwal bisa diartikan sebagai terhilang, terlupakan, atau mungkin tersesat. Nah, dalam kontemplasi saya pada malam hari ini, saya akan mengartikannya itu sebagai yang terlupakan. Nah, pernahkah kita itu merasa terlupakan di dalam proses kehidupan kita? Mungkin bagi yang sekolah terlupakan oleh teman di sekolah, atau mungkin yang sudah bekerja terlupakan oleh teman sekerja kita, atau mungkin tetangga kita, sahabat, teman dekat, atau bahkan terlupakan oleh keluarga atau kerabat sendiri. Nah, perasaan terlupakan ini sering membuat kita itu merasa sedih, kecewa, marah, dan juga bertanya-tanya, kenapa kita itu bisa terlupakan oleh orang lain. Kontemplasi saya ini berangkat dari ketika saya membaca di dalam Alkitab itu tentang peristiwa pengurapan Daud oleh Samuel atas petunjuk Tuhan. Nah, pada waktu itu Samuel diutus oleh Tuhan untuk datang ke tempat Isai, yaitu ayah dari Daud, agar Samuel itu dapat mengurapi salah satu anak laki-laki dari Isai untuk menjadi raja pilihan Tuhan. Nah, ketika Samuel sudah sampai di tempat Isai dan Samuel melihat satu persatu anak-anak dari Isai. Yang pertama itu Samuel bisa terkecoh dengan penampilan anak Isai, yang mana di mata manusia anak-anak Isai itu tentunya sangat layak sekali untuk diurapi.
Dan di sini saya melihat itu bahwa manusia dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang itu masih bisa terkecoh dengan segala penampilan. Nah, di sini Samuel diingatkan oleh Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Samuel seperti ini. Bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Nah, di sini saya diingatkan kembali bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu seringkali melihat apa yang ada di depan mata manusia. Mungkin bisa dilihat dari kecantikannya, ketampanannya, atau mungkin dilihat dari kekayaan, jabatan, atau mungkin strata pendidikannya, strata ekonomi ya tadi ya, dan strata pendidikannya. Apakah dia itu lulusan S1, S2, atau bahkan sudah mencapai S3, atau dia itu hanya lulusan SD atau tidak pernah bersekolah sama sekali. Itu adalah hal-hal yang sering sekali dilihat oleh manusia. Dan dengan melihat hal-hal seperti itu, manusia itu bisa mengingat atau bahkan melupakan manusia yang lainnya. Misal, dalam satu keluarga besar, ada banyak keluarga yang memiliki strata sosial ataupun strata pendidikan yang berbeda-beda. Dan mungkin perbedaannya itu sangat mencolok. Ada yang kaya sekali, ada yang di bawah miskin mungkin. Itu mungkin terkadang orang yang kaya itu sering tidak memandang atau melupakan kerabatnya yang miskin atau tidak memiliki pendidikan yang minimal di bawahnya setingkat atau 2 tingkat. Seringkali manusia itu mengingat dan melupakan manusia lainnya tergantung dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang terlihat. Ketika saya membaca peringatan Tuhan atau teguran Tuhan kepada Samuel ini, saya seketika itu juga teringat akan hal tersebut. Nah, tetapi ketika Samuel itu diingatkan oleh Tuhan seperti itu, Samuel lalu kembali menilik kembali anak-anak dari dari Isai tadi ya, dari Isai. Nah, sampai Samuel itu bertanya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Dan barulah Isai itu teringat akan satu anaknya yang masih berada di padang sedang mengembalakan kambing dombanya, yaitu adalah Daud itu sendiri. Maka disuruhlah orang untuk memanggil Daud dan untuk dilihatkannya kepada Samuel. Dan ternyata memang Daud inilah yang dipilih oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Daud ini diurapi oleh Samuel. Nah, dalam kehidupannya Daud ini juga sepertinya sering merasa dilupakan.
Yang pertama tadi jelas dalam ayat yang tadi dapat kita lihat bahwa Daud itu dilupakan oleh ayahnya sendiri Isai. Dan di dalam kehidupannya sering juga Daud itu merasa dilupakan oleh Tuhan, merasa terbuang oleh Tuhan. Dan itu bisa kita baca di dalam kitab Mazmur ya saudaraku sekalian. Nah, dalam salah satu contohnya itu saya baca dari Mazmur 43 ayatnya yang kedua. Tentu serangkaian ayat atau pasal ke-43 ini menceritakan bagaimana Daud itu merasa dilupakan oleh Tuhan. Nah, di ayat yang keempat, di pasal yang ke-43 ayat kedua ini dikatakan seperti ini. Sebab Engkaulah Allah, tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Nah, dari beberapa bacaan di atas tadi yang tadi sudah kita baca bersama, dapat kita ketahui bahwa Daud itu ya tadi pernah dilupakan oleh ayahnya sendiri. Lalu Daud itu juga pernah merasa ya saudara-saudaraku sekalian, merasa dilupakan oleh Tuhan. Nah, ketika membaca ayat-ayat tadi, saya itu kembali menerawang ke dalam kehidupan saya, dalam masa lalu saya, dan sepertinya saya juga pernah mengalami hal serupa, mengalami hal yang seperti yang pernah Daud alami. Ya, walaupun mungkin tingkatannya sangat berbeda ya dengan Daud, karena Daud itu seorang raja dan saya hanyalah orang biasa. Tapi dalam masa kehidupan saya pernah merasa bahwa saya itu pernah dilupakan oleh rekan saya sendiri, oleh teman-teman saya sendiri, oleh sahabat saya sendiri, atau oleh kerabat dan juga keluarga besar saya. Saya pernah merasakan hal seperti itu, terutama ketika saya merasa kehidupan saya pada saat itu sangat sulit. Saya merasa pada saat itu saya merasa tersingkirkan, merasa ditolak, merasa diterlantarkan, kecewa, ada rasa kemarahan, ada rasa tidak diinginkan, dan akhirnya saya itu merasa sendirian. Saya merasa pada saat itu saya merasa bahwa kenapa ya kok saya itu merasa sendiri, tidak ada lagi yang peduli dengan saya. Terutama ketika saya tengah menghadapi pergumulan yang menyesakkan kehidupan saya. Dan bahkan pada ujung-ujungnya itu saya bertanya-tanya juga seperti Daud tadi, apakah Tuhan itu juga melupakan saya? Nah, saya kira semua orang pernah merasakan hal yang sama dalam satu waktu dalam proses kehidupannya. Mungkin sebagai contoh, pernah tidak diundang ketika ada teman yang merayakan ulang tahun.
Bahkan ketika semua teman-teman kita itu diundang, sepertinya kok saya sendiri yang tidak diundang, atau tidak diajak berlibur oleh teman-teman ataupun keluarga. Dan banyak sekali contoh lainnya. Kita pernah merasa terlupakan oleh orang lain, atau kita juga pernah merasa terlupakan oleh Tuhan dengan berbagai masalah kehidupan yang ada. Dan itu tadi, di dalam perasaan terlupakan oleh orang lain itu, perasaan terlupakan oleh Tuhan yang kita sembah, oleh Tuhan yang kita puji setiap hari, oleh Tuhan yang kepadanya kita itu berdoa, itu tentunya menjadi hal yang lumayan dan cukup menyakitkan di dalam kehidupan atau di dalam hati kita ya. Nah, ketika diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, saya sadar bahwa tentunya saya memiliki dua pilihan. Yang pertama itu, saya bisa saja menjauh dari hadirat Tuhan dalam segala kemarahan saya, dalam segala kefrustasian saya, sembari saya akan tawar hati kepada Tuhan. Dan yang kedua, membiarkan kata-kata Daud selanjutnya itu, pada ayat selanjutnya itu memotivasi saya untuk lebih lagi meningkatkan iman saya kepada Tuhan, untuk tidak melupakan hadirat Tuhan itu selalu ada. Sering juga saya juga seperti itu ya teman, saudara-saudaraku sekalian. Nah, seperti yang Daud lakukan itu, alih-alih Daud itu menyimpan amarah dan ketidakpercayaannya kepada Tuhan, ataupun dia itu menjauh dari Tuhan, tapi Daud memilih untuk mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya dan mencari Tuhan di tengah kesunyian dan kebingungan yang tengah dia alami. Nah, seperti tadi pada ayat yang kedua dapat kita baca seperti ini ya teman, saudara-saudaraku sekalian. Sebab Engkaulah Allah, tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti yang saya katakan tadi di bagian yang pertama, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang kita puji setiap hari, kita sembah setiap hari, di dalam namanya pun kita senantiasa berdoa. Tapi di bagian selanjutnya, Daud mempertanyakan, mengapa Engkau membuang aku? Mengapa Tuhan itu melupakan aku, membuang aku? Dan di situ dapat kita pahami bahwa ada suatu sakit hati ya, seperti bisa dikatakan sakit hati. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Mengapa kok permasalahan itu silih berganti datang dalam kehidupan kita, datang di dalam kehidupan saya? Belum selesai permasalahan A, sudah timbul permasalahan B. Belum selesai permasalahan A dan B, sudah timbul permasalahan C, dan seterusnya. Seperti permasalahan-permasalahan dalam kehidupan itu datang bertubi-tubi menghantam kehidupan saya. Itu juga yang dirasakan Daud pada ayat yang kedua ini. Lalu pada ayat yang ketiga
itu tertulis seperti ini. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Di situ jelas Daud memilih pilihan yang kedua. Dia tidak lantas meninggalkan hadirat Tuhan, tetapi Daud lebih memilih untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan ya saudara-saudaraku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Nah, lalu di sini Daud juga mencari Tuhan dan berkomitmen untuk memuji dan percaya kepadanya apapun yang terjadi, yang merupakan apa yang dapat kita baca di ayat yang keempat, yang seperti ini ayatnya. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kendati hati Daud itu merasakan sakit dan emosi dari Daud itu tak tertahankan, Daud tetap mengingat bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pertolongan, dan bahwa Tuhan itu senantiasa ada untuk Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, bahkan di saat Daud itu merasa terbuang atau merasa dilupakan oleh Tuhan itu sendiri. Daud ingat bahwa tetapi walaupun aku merasa terlupakan, ternyata Tuhan itu kok ternyata masih ada untuk aku senantiasa di dalam setiap suasana ataupun keadaan kehidupanku. Seperti itu yang mungkin yang dirasakan Daud pada saat itu. Nah, jadi jika kita, yaitu saya dan juga saudara-saudaraku sekalian, itu pada saat ini mungkin tengah berada di dalam kondisi terlupakan, atau dalam bahasa Jawanya itu ketriwal, merasa dilupakan baik oleh orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang bahkan kita kasihi, atau terlupakan atau merasa dilupakan oleh Tuhan. Biarkan harapan dan kegembiraan itu kita kembali tumbuh dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan akan selalu berada di sisi kita. Berkomitmenlah untuk berfokus pada kehadiran Tuhan dan berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada kita, dan biarkan Tuhan menjadi sumber utama dari kegembiraan kita. Walaupun kita saat ini merasa dilupakan, merasa disingkirkan, merasa kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, ataupun mungkin kita merasa Tuhan itu membuang kita, ingatlah selalu bahwa
Tuhan itu selalu mengingat kita. Tuhan itu akan ada selalu di sisi kita. Dan seperti tadi, saya ulangi, biarkan Tuhan menjadi sumber utama kegembiraan kita. Mari kita bersama-sama berdoa dan berkomitmen. Ya Bapa, hamba merasa dilupakan dan merasa sendirian di dunia ini pada saat ini. Dan juga hamba merasa terlupakan oleh-Mu. Terkadang hamba merasa tidak cukup penting bagi-Mu untuk peduli dengan masalah dan kebutuhan hamba. Ampunilah hamba-Mu ini ya Bapa, karena hamba meragukan akan Engkau. Dan penuhilah hati hamba dengan sukacita kehadiran-Mu. Hari ini hamba berkomitmen untuk mencari-Mu, menaruh harapan hamba hanya kepada-Mu dan memuji-Mu. Bahkan di saat hamba sedang berproses, hamba sedang berjuang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Karena hamba yakin dan percaya, hamba telah menerima setiap jawaban dari doa-doa hamba. Amin. Nah, segitu dulu video kontemplasi dari saya. Dan tentunya masih banyak sekali kekurangan yang bisa saya perbaiki atau harus saya perbaiki, dan saya mohon maaf untuk itu. Dan sampai bertemu di video kontemplasiku selanjutnya. Selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Amin.